Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan Cendikia Afisani, Della Delviana, Gina Sanaya, Giswah Yasminul Jinan, Hilda Fadilah Mediani, dan Jazilah Nairen akan memaparkan materi mengenai macam-macam sentra dan pelaksanaannya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Delviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sentra. Sentra merupakan serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti pusat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentra merupakan tempat yang terletak di tengah-tengah atau berada di titik pusat. Kemudian menurut para ahli, menurut Sugiono, sentra adalah pusat kegiatan belajar yang merupakan suatu wahana yang sengaja didesain untuk menstimulus berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Dan yang kedua, menurut Sutarma dan Asih, sentra adalah permainan dan juga kegiatan yang disusun untuk memberikan semangat pada pembelajaran yang berkaitan dengan seluruh aspek perkembangan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sentra adalah pusat pembelajaran anak. Dalam hal ini sebagai upaya stimulus dalam meningkatkan tumbuh kembang anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cendikia Afisani dan di sini saya akan membahas terkait macam-macam sentra. Untuk sentra sendiri memiliki banyak macam ya. Di antaranya itu ada sentra imtak, sentra persiapan, kemudian sentra balok, sentra imtak, sentra permainan kecil, juga masih banyak hal lainnya. Dan di sini kita akan sedikit membahas satu persatu. Untuk yang pertama itu ada sentra persiapan. Nah, dalam hal ini yang menjadi pusat dalam kegiatan itu adalah persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu pembelajaran ataupun membaca, menulis dan hal lainnya. Nah, dalam hal ini guru mempersiapkan atau memberitahukan terkait tata tertib dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain daripada memberitahu terkait tata tertib, guru juga bisa mengabsen anak-anak jadi persiapan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk yang kedua itu ada sentra balok. Nah, dalam hal ini untuk sentra balok sendiri berarti balok itu dijadikan pusat pembelajaran. Nah, dalam sentra balok itu terdapat banyak macam atau bentuk balok yang memang bisa digunakan untuk bermain anak. Dalam hal ini untuk sentra balok yang ditekankan itu terkait pada kemampuan kognitif anak, juga bisa kemampuan berbahasa dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu ada sentra main peran besar. Nah, dalam hal ini pusat pembelajaran anak itu terdapat pada mainan-mainan yang memang bersifat nyata. Misalkan mainan pasar-pasaran, mainan dokter-dokteran, dan juga mainan yang memang dipakai untuk seorang petani. Jadi dalam hal ini hal yang memang ingin dikembangkan itu terkait kemampuan mengenal sosialnya. Kemudian untuk yang keempat itu ada sentra main mikro. Jadi sedikit terdapat perbedaan dari yang makro. Kalau misalkan mikro itu, untuk mikro ini berarti dalam hal ini anak secara tidak langsung dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Nah, jadi untuk media yang digunakan dalam sentra main ini, media atau pusat yang jadi kegiatannya itu adalah miniatur rumah, kemudian miniatur perabotan rumah, miniatur transportasi, dan hal lainnya. Jadi dalam hal ini anak bisa berpikir terkait miniatur-miniatur yang memang ada. Miniatur yang memang ada dengan menggunakan alat main yang memang berukuran kecil. Jadi beda halnya dengan yang tadi besar atau makro. Kalau misalkan tadi yang
Makro itu berarti alat-alatnya itu memang bentuknya itu atau ukurannya itu real sesuai dengan kenyataannya. Mungkin cukup sekian, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada sentra imtak. Nah, sentra imtak ini adalah memahami dan juga tujuannya itu adalah mengembangkan begitu dalam nilai-nilai agama, aturan agama, ibadah, huruf hijaiyah dan sebagainya. Jadi ini menerapkan pada keagamaan dan juga keislaman dalam memahami dan membentuk karakter anak begitu dalam model pembelajaran sentra imtak seperti itu. Selanjutnya nomor 6 yaitu ada sentra seni. Nah, sentra seni ini merupakan pusat pembelajaran anak juga sama seperti yang tadi, tapi lebih mengembangkan kreativitas. Contohnya misalkan pada menjiplak, meremas, merobek, menggunting, meronce dan sebagainya itu termasuk dalam sentra seni begitu. Selanjutnya nomor 7 itu ada sentra bahan alam. Nah, kalau yang ini sentra pembelajarannya itu lebih kepada eksplorasi keadaan alam, biasanya dilakukan di outdoor begitu, di taman, di kebun dan sebagainya. Ini melibatkan lingkungan sekitar itu seperti apa, sehingga anak bisa memahami dan juga bereksplorasi langsung pada lingkungannya itu. Selanjutnya yaitu nomor 8 ada sentra memasak. Nah, sentra memasak ini adalah pusat pembelajaran dan juga pengembangan terkait masalah pengetahuan anak terhadap cita rasa, tentang mengenali bagaimana perbedaan rasa yang perbedaan rasa yang dirasakan oleh anak dan juga tekstur makanan seperti apa, itu semua ada di sentra memasak begitu. Jadi dari tadi ke-8 sentra, model pembelajaran sentra yang tadi sudah dijelaskan, ada berbagai macam ciri khas tertentu terhadap setiap sentranya, dan itu semuanya memiliki keunggulan masing-masing dan juga memiliki ciri khasnya masing-masing, dan juga itu mempengaruhi bagaimana perkembangan anak sesuai dengan passion dan juga minat dan bakat serta inovasi yang dimiliki oleh anak tersebut begitu. Jadi kita tidak boleh sebagai tenaga pengajar untuk memberikan sekat dan juga peluang yang kecil untuk anak memberikan eksplorasi dan ekspresi dalam dirinya, sehingga model pembelajaran sentra ini bisa memberikan ruang dan akses bagi teman-teman anak-anak kecil untuk bisa lebih berkembang lagi dalam hal pertumbuhan dan perkembangannya dalam sekolah begitu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh pelaksanaan pengembangan sentra khususnya di Indonesia. Nah, adapun contoh yang diambil dalam pengembangan sentra ini yaitu dilakukan di PAUD As-Salam Bengkulu. Berikut beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam tahapan persiapan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu penyiapan pendidik, baik guru, kader, atau pamo, dan pengelola melalui pelatihan dan pemagangan. Pelatihan dapat memberikan pembekalan konsep, sedangkan magang memberikan pengalaman praktik. Jadi sebelum dilakukannya pelaksanaan pengembangan sentra, alangkah lebih baiknya disiapkan terlebih dahulu pendidik untuk dapat memahami lebih dalam mengenai pengembangan tersebut. Adapun dengan mengikuti beberapa pelatihan serta magang. Kemudian poin yang kedua yaitu penyiapan tempat dan alat permainan edukatif atau disingkat APE sesuai dengan jenis sentra yang akan dibuka dan tingkatan usia anak. Nah, jadi setelah disiapkan pendidiknya, kemudian disiapkan juga tempat dan alat permainan yang akan mendukung kegiatan sentra itu terjadi. Jadi disesuaikan dengan sentra apa yang akan kita ambil, yang akan kita gunakan sesuai dengan tingkatan usia anak. Kemudian yang ketiga, penyiapan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak. Kemudian yang selanjutnya, pengenalan metode pembelajaran kepada para orang tua. Kegiatan ini penting dilakukan karena agar orang tua mengenal metode ini, sehingga tidak akan terjadinya protes atau miskomunikasi ketika kegiatan anak sedang bermain, karena dalam metode sentra ini kegiatan anak banyak bermain gitu.
Jadi kita harus minta kepada orang tua untuk mencoba bermain di setiap sentra main yang disiapkan agar dapat merasakan sendiri nuansa dari tempat atau sentra yang sudah disediakan. Nah, kegiatan ini hendaknya dilakukan di setiap awal tahun sebelum anak mulai belajar. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan. Ada beberapa poin, ada 5 poin dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu bukalah sentra secara bertahap. Jadi sesuai dengan kesiapan pendidik dan sarana pendukung lainnya. Jadi ketika disiapkan pendidiknya dan tempat beserta APE yang mendukung, itu siapnya di sentra apa terlebih dahulu gitu. Jadi ketika misalnya siap di sentra seni, maka bukalah sentra seni terlebih dahulu gitu. Kemudian pelaksanaan yang dilakukan poin keduanya bergiliran. Jadi setiap kelompok anak bergilir untuk bermain di sentra sesuai dengan jadwal. Setiap kelompok dalam satu hari hanya bermain di satu sentra saja, seperti itu. Jadi misalnya dalam satu hari ini di sekolahan Bengkulu ini ada sekitar 3 sentra yang diterapkan. Kemudian dalam satu harinya setiap anak itu hanya bermain dalam satu sentra. Jadi ketika hari ini di sentra seni, besoknya bisa bergilir di sentra balok, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, memberikan variasi dan kesempatan main yang cukup kepada setiap anak agar tidak bosan. Kemudian poin keempat, seiring dengan kesiapan pendidik dan sarana pendukung, tambahlah sentra baru apabila belum lengkap. Jadi ketika ada sentra yang ingin diterapkan tapi belum diterapkan atau belum lengkap, boleh disesuaikan dengan kesiapan pendidik beserta sarana yang ada. Kemudian poin yang kelima, melengkapi setiap sentra dengan berbagai jenis APE, baik yang buatan pabrik maupun yang dikembangkan sendiri dengan memanfaatkan bahan limbah dan lingkungan alam sekitar. Jadi pelengkapan APE itu bisa dilakukan dengan membeli yang sudah jadi ataupun dengan memanfaatkan sumber yang ada di sekitar kita, baik itu seperti limbah atau lingkungan alam sekitar. Tahapan selanjutnya yaitu penyambutan anak. Nah, dalam tahapan ini, pendidik menyambut anak di depan gerbang dengan ramah dan penuh semangat, tidak lupa mengucapkan salam atau hai, halo, serta menanyakan bagaimana kabar anak. Selain itu, untuk pendidik sendiri dalam penyambutan anak ini, dibuat jadwal bergilir dan kedatangannya ke sekolah harus lebih awal dari peserta didik sendiri. Baik, untuk tahapan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang keempat, masa transisi. Pada masa transisi ini, pendidik mempersilahkan anak bermain dalam bimbingan orang tuanya, dan atau sambil berkonsultasi dengan pendidik, konselor, atau psikolog yang ada. Pada masa transisi, anak-anak bebas berkonsultasi dengan pendidik, konselor, atau psikolog yang ada. Mereka berhak untuk menanyakan hal-hal apa saja yang mereka ingin ketahui atau bercerita tentang pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya yang kelima, main pembukaan. Pada main pembukaan, pendidik memulai kegiatan dengan anak, diawali dengan berdoa bersama. Lalu anak-anak diajak bernyanyi dengan menari, melompat, dan tertawa, serta sambil bertepuk tangan atau melambaikan tangan. Main pembukaan ini bertujuan untuk menyemangatkan anak agar anak lebih semangat dalam melakukan kegiatan. Selain itu juga bertujuan untuk melatih motorik kasar anak, bahasa, sosialisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam, kegiatan awal bermain
Pada kegiatan awal bermain, pendidik mengajak anak menuju sentra atau pusat kegiatan bermain dengan cara bernyanyi bersama. Di sini, pendidik menjelaskan tentang permainan yang akan dilakukan oleh anak dan membuat aturan permainan atas kesepakatan anak-anak. Sebelum kegiatan bermain dimulai, pendidik menjelaskan tentang permainan yang akan dilakukan oleh anak-anak. Memberitahu aturan bermain ini bertujuan agar pada saat main anak tidak merasa bingung dan mengerti hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut ke materi terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti bermain di masing-masing kelompok. Nah, pada kegiatan inti bermain itu ada 3 pijakan. Yang pertama itu pijakan pengalaman sebelum bermain, yang kedua yaitu pijakan pengalaman main setiap anak, yang ketiga yaitu pijakan setelah bermain. Nah, pijakan pengalaman sebelum bermain ini ada 7 bagian, yaitu membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman atau mengundang narasumber. Yang kedua yaitu menggabungkan kosakata baru dan menunjukkan konsep yang mendukung standar kinerja. Yang ketiga yaitu memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan permainan. Yang keempat yaitu mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman bermain mereka. Yang kelima yaitu menjelaskan rangkaian waktu bermain. Yang keenam yaitu mengelola anak untuk keberhasilan hubungan sosialnya beserta teman-temannya. Yang ketujuh yaitu merancang dan menerapkan urutan transisi main. Nah, kemudian yaitu yang kedua, pijakan pengalaman main setiap anak. Pijakan pengalaman main setiap anak ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu memberikan anak waktu untuk mengelola dan meneliti pengalaman main mereka. Yang kedua yaitu mencontohkan komunikasi yang tepat. Yang ketiga yaitu memperkuat dan memperluas bahasa anak. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan sosial melalui dukungan hubungan teman sebayanya. Yang kelima yaitu mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan main anak. Nah, yang ketiga yaitu pijakan pengalaman setelah bermain. Pijakan pengalaman setelah bermain ini ada 2, yaitu mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman main dan saling menceritakan pengalaman bermainnya. Yang kedua yaitu menggunakan waktu membersihkan sebagian pengalaman belajar positif melalui pengelompokan, urutan, dan penataan lingkungan main secara tepat. Selanjutnya yaitu makan bekal bersama. Nah, anak-anak makan bekal bersama ini, makanan tersebut bisa dari bekal yang mereka bawa atau yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, makan bekal bersama ini dilakukan sebelum kegiatan akhir. Biasanya waktu yang diberikan dalam kegiatan makan bekal bersama ini hanya 15 menit. Nah, bekal yang dibawa oleh peserta didik dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian anak-anak berbaris membaca doa dan mencuci tangan secara bergilir. Kemudian mengambil makanan secara bergilir. Kemudian kegiatan akhir bermain. Pada saat kegiatan akhir bermain, peserta didik mengucapkan selamat kepada semua anak atas apa yang telah mereka alami hari ini. Nah, anak-anak berdoa bersama dan dihantarkan untuk pulang bersama orang tuanya yang telah menunggu. Nah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyampaikan materinya. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih and see you next time.